Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramat, para ustazat, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Fatimah, anak mantu cucunya semua ya. Kita doakan almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Yang juga sama-sama kita hormati para orang tua kita, yaitu Al-Mukarramah Ibunda Hajjah Tihana, kemudian juga Ibunda Hajjah Syarifah, ya langganan kue pisangnya, utang belum bayar kan ya. Dan juga guru kita Mukarramah Ustazah Hajjah Uswatun Hasanah, dan juga Ibu Ustazah Hajjah Sarina, kemudian Ibu Ustazah Hajjah Neneng Ulia, MC kita yang paling terkenal Ustazah Fatimah apa? Fatmawati. Belum daftar haji, belum tahu berapa ini. Para ibu-ibu sekalian, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Insya Allah semua para orang tua kita yang hadir di sini kita doakan biar pada panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak. Para ibu sekalian, alhamdulillah hari ini Empeng Hajjah Fatimah udah 100 hari meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Kembali nggak Bu? Namanya meninggalkan dunia ya. Ibu Hajjah Fatimah udah pulang kampung. Orang kalau pulang kampung seneng apa enggak Bu? Bu, orang kalau pulang kampung seneng apa enggak? Mau pulang kampung mau? Nah kan seneng. Seneng enggak ya? Seneng mama. Pulang kampung yang tidak akan kembali lagi. Itulah namanya kematian. Semuanya kita yang muda mati nggak Bu? Yang tua apalagi ya. Yang sehat, yang sakit-sakitan, pendidikan, apalagi Bu ya. Tapi namanya ajal mah Bu, nggak mesti sakit, nggak mesti sehat. Ya, ada yang seger buger,
Baru habis kongkok pisan tadi pagi. Dia ngopi kelepek mati, Bu ya. Itu namanya apa? Ajal. Dan insya Allah kita semua yang hadir, Bu ya, mau yang muda kek, mau yang tua kek, mau yang sehat kek, mau yang sakit kek, kalau mati, matinya husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Para ibu sekalian, saya memang udah janji, Bu, waktu 40 hari saya nggak bisa ceramah, tapi hadir saya tahlil, tapi nggak bisa ceramah karena harus buru-buru. Waktu itu mau maulid ke Cikarang. Nah, saya nanti 100 hari dah 100 hari. Nggak taunya 100 harinya ibu-ibu ya. Tapi memang harus begitu, Bu. Ya kalau tahlil yang 7 hari, kalau yang matinya perempuan biarin dah yang tahlil bapak-bapak ya. Kalau 40 hari, 100 hari mak kudu ada yang ibu-ibunya. Kenapa? Karena yang mati almarhumah ibu-ibu, sering bergaul, sering kongko ya, sering hadir majelis taklim. Mungkin Ibu Hajjah Fatimah ada salah kata, salah tingkah laku, ada utang piutang, Bu ya. Maka hari ini kita maafkan. Maafin, Bu. Iya. Kenapa kita maafkan, Bu? Karena kata Allah, wal afina anin nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang, maka orang itu jaminannya masuk surga. Ya. Jadi gampangin maafin apa gampangin minta maaf, Bu? Gampangan maafin orang apa minta maaf? Gampang minta maaf. Karena kalau setiap orang minta maaf, belum tentu hatinya maafin. Iya lo, gue maafin. Ya pergi mah, belum nanan. Jadi ya, gue gede banget lagi. Hati gue sakit banget gara-gara dia tuh. Nah gitu ya. Jadi belum tentu yang di mulut memaafkan, hatinya memaafkan belum tentu. Makanya orang yang mampu memaafkan kesalahan orang, masuk surganya gampang. Tuh, Bu, ya. Jadi kalau ada sama tetangga depan marah, ya, agak negor pisang kagak, oh ya. Kita yang dimarahin, Bu, tetap minta maaf. Maafin gue ya, maafin gue. Kalau gue ada salah kata, salah tingkah ya. Nanti mah kalau udah kita minta maaf, Bu, mau dimaafin sama dia, buat urusan lagi. Ya, Bu ya. Maka sebelum ajal menjemput kita, kata Allah, wal afina anin nas. Maafin kesalahan orang. Kalau pengen masuk surga. Ini saya tanya semuanya pengen masuk surga nggak? Pengen banget atau pengen aja? Sama tetangga tapi akur. Ya. Jadi kalau sama tetangga nggak akur, sama saudara nggak akur, saudara jauh apalagi saudara depan mata merengut baik, Bu ya. Jauh sama surga. Ya. Gimana, Bu, lagunya, Bu? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Terus? Hanya seorang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi nyari pintu surga susah, Bu. Ya, tebang atuk doang tuh nggak maafin orang susah surga terbuka. Ya, makanya pulang dari sini, Bu ya, pulang dari sini. Kalau ada yang marah sama saudara, sama tetangga, buru-buru datang. Kalau perlu tuh biasa kasih dia. Nah, agak mau ya. Nah, iya nggak apa-apa. Gue baru pulang 100 hari nih. Yang biarin buat lo dah, buat lo. Ya kan? Cuman atur katanya.
Bilang lagi mau penju tuh. Ya. Atu-atunya ya. Kenapa ibu sekalian? Karena begini bu, waktu Habib Umar bin Hafiz, beliau datang ke Indonesia tempo hari bu ya. Ditanya, Bib, kenapa kalau dicaci orang, dikatain orang, dihina orang, dibully orang, Habib nggak pernah marah? Ada nggak di sini kalau dikatain orang nggak marah? Nggak ada satu, semuanya ya. Ya. Jadi ketika Habib ditanya, kenapa Habib kalau dikatain orang nggak pernah marah? Dia bilangnya alhamdulillah. Karena itu ladang pahala buat saya. Gitu bu, kalau dikatain orang, alhamdulillah. Terus ngomongin gue terus, gitu ya. Itu ladang apa? Ladang pahala bu. Semakin banyak orang ngomongin kita, ya maka semakin besar pahala itu nyampe. Kan begini bu, umpamanya nih ya, saya ini gede baik sama Nyatihana, umpamanya. Gedeg ben mau gedeg ya. Orang kalau gedeg mabuk cakep aja jelek. Apalagi Pak? Kira-kira Bu Tiana cakep atau jelek? Cakep dong. Jadi kalau saya itu gedeg baik Bu, benci baik bawaannya, kalau saya punya nilai amal kebaikan Bu ya, saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya rajin hadir majelis taklim, maka kebaikan saya gara-gara gedeg sama Bu Hajatihana pindah. Oh, enakan dia Bu. Makanya jangan gedeg sama orang. Jadi kita punya kebaikan apa tuh? Pindah. Habis Bu, habis. Sayang Bu. Apalagi udah umur berapa nih? Pengsok umur berapa pengsok? Ya. Ada 90 kurang 2. Ya. Jadi kalau kita ini ibu tiap tahun puasa, Senin Kemis puasa, tiap minggu rajin ngaji ke majelis taklim, tapi hatinya masih gedeg sama orang, maka pahala itu habis pindah ke orang yang digedegin. Oh, nauzubillah. Nah, saya bilang tadi, pulang buru-buru, kasih gesek sama orang yang digedegin. Ya. Ya. Bukan itu doang nih, Bu. Bu, Ibu Hajatihana punya nggak dosa? Punya, manusia biasa. Karena saya gedeg baik Bu sama beliau, maka dosanya pindah ke sini. Tuh, kita yang kagak ngapa-ngapain lagi dapat dosa orang ya. Nah itu makanya kata Allah, wal afina anin nas, yang memaafkan kesalahan orang, jaminannya masuk surga. Tuh, alhamdulillah Bu ya. Makanya ya Bu, hidup mak bentaran doang. Ya, hari ini bisa makan enak, besok belum tentu Bu. Orang harian hidupnya udah berbelonjol. Tuh. Ya, ngapa tuh belonjol? Ya, karena jengkolnya ada di situ di dengkul ya. Artinya ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita marah sama orang, gedeg sama orang, di kepala kita begini, gue bilang, ini hidup cuma sebentar. Besok kalau gue mati, bawa dosa orang, Masya Allah, dalam kubur kira-kira diapain Bu? Wah, dipelantongin dalam kubur itu. Nah ini orang itu marah, orang itu koplok di kuburan. Mehek dah tuh. Kenal mehek Bu? Ya. Nah, karena itu Bu ya, maka sering-sering kita maafin orang. Kalau perlu Bu tiap hari, maafin gue ya, maafin gue. Karena ada tuh Bu, lakinya suaminya Ustaz Abidah nih. Beliau mah tiap Jumat minta maaf sama bininya, sama anaknya semua, maafin gue. Takut dalam 1 minggu ada yang salah kata, salah tingkah gitu. Karena memaafkan kesalahan orang itu jaminnya apa tuh? Surga. Kadang-kadang minta maaf berat Bu ya. Berat, pantat gue kayak kelewat. Susah banget Bu. Ya, maka mudah-mudahan malam ini, siang ini Bu ya, kita maafin Ibu Hajah Fatimah. Apapun kesalahannya maafin Bu. Biar almarhumah di alam kubur gampang, tenang, jonjong. Ya Bu ya. Tinggal kita nih yang masih hidup. Kira-kira di kuburan kita enak apa kagak? Oh, enak apa kagak?
Kalau pengen enak satu, nih Bu. Ya, ini terutama yang udah tua nih. Ya. Yang nenek, ya. Jadi kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, Bu ya. Kalau pengen kuburannya terang, kuburannya lega, kuburannya enak, empuk gitu, Bu. Nah, ini kira-kira saya tanya nih, Bu. Enakan mati besok kuburannya taman surga, apa mati 10 tahun lagi kuburannya taman neraka? Bu. Hah? Namanya Bu Nenek nggak kepengen mati besok ya? Ya. Jadi mati besok kuburannya taman surga. Udah kagak mikirin utang, kagak mikirin keritan. Kagak Bu, enak udah. Mau begitu mau? Kalau mau kemudian Al-Fatihah. Ya. Jadi supaya kuburan kita lebih enak dari kamar pengantin, Bu. Satu, amalannya apa, Bu? Muhafazut sholawat, jaga sholatnya. Sholat 5 waktunya bagus, beres. Tambah sholat sunatnya apa? Beres. Udah tenang deh tuh perempuan deh tuh. Jadi wadon, ya kalau sholatnya 5 waktu beres, sunatnya beres, kuburannya apa tuh? Lega, terang. Ini saya tanya, sholatnya masih punya utang apa enggak? Ya. Jadi kalau merasa punya utang sholat belum bayar, Bu ya, segera bayar. Karena kalau udah kayak almarhumah masuk ke alam kubur, bisa nggak sholat? Nah, nggak bisa, Bu. Maka mumpung masih sehat ya, masih bisa sujud, bisa ruku. Ini kan yang udah tua kalau ruku. Oh begitu, tengkulnya dohoi. Ya. Kalau nggak pakai bangku, Bu ya. Jadi mumpung masih rukunya lempeng, sujudnya bagus, maka sholat-sholat yang tidak punya utang kita bayar-bayarin. Buru-buru. Berapa utang sholat kita? Setahun, 2 tahun. Ya. Sholat mana yang paling sering ditinggal? Oh, subuh, apa isya, berjohor. Ya. Maka buru-buru, biar kuburan kita betul terang. Yang kedua, amalannya apa, Bu? Banyak baca Al-Quran. Ya, pokoknya udah tiap hari itu buka Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, dia akan menjadi nur, menjadi cahaya di alam kubur. Siapa yang mau bantuin, Bu? Di kuburan dewek-dewekan. Nggak ada yang bantuin. Kecuali apa yang kita baca. Ya, sebisa kita apa yang kita bisa baca. Mana nenek-nenek udah bisanya kulhu doang, kulhu aja kepok. Kulhu. Gitu lagi bukan ya. Kulhu Allahu ahad sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Pokok targetin sehari 1000. Udah tua mau ngapain lagi? Ada orang sini yang tua masih main tiktokan deh. Ya. Tiktokan boleh kalau yang nasihat ya. Kalau yang ceramah boleh. Jangan pakai dasar doang udah pada robek ya. Goyang sini, goyang sono gitu. Nggak ada orang sini nggak ada atu. Ya. Iya nggak ada atu maksudnya nih. Jadi tiap hari apa, Bu? Quran. Biar bisa kita selamat. Yang ketiga apa, Bu? Tasbih. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim boleh. Mutasbihnya panjangin lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Subhanallah juga doang boleh. Nih ibu-ibu kalau tasbih buat ngomel, subhanallah, maka lu kemana sih tuh? Begitu ya. Jadi tasbihnya buat apa? Buat ngomel, baca tasbih. Karena tasbih itu, Bu, akan meringankan dosa kita. Akan meringankan timbangan dosa kita. Nanti kan kita ditimbang, Bu ya. Banyakkan amal dosanya apa amal pahalanya. Apalagi, Bu, sedekah. Ya, sedekah ini, Bu, jangan sampai enggak sedekah. Ibu tiap hari usahakan sedekah. Sedekah yang paling utama kepada siapa, Bu? Anak istri. Ya, anak istri suami itu sedekah yang paling utama. Ya. Karena memberikan infak, Bu, memberikan sedekah. Nih, Bu, kalau talim kan ada sedekah jalan lewat roket ya.
lebih utama ngasih loket apa lebih utama ngasih anak jajan? Anak jajan. Ya. Ya, mau anak kek, mau cucu kek, boleh. Itu sedekah yang paling utama. Maka tiap hari kita harus bersedekah. Supaya apa ibu sekalian? Supaya di alam kubur kita apa tuh? Terang, lega. Ya. Sedekah sama cucu, sama anak boleh. Ini kadang-kadang mak oleh anak minta duit, mak minta duit. Langsung mau bapak lu, itu bu ya. Ada sih begitu. Ya, jangan berebut bu. Dalam hal ini berebut. Ya, berebut mencari apa tuh? Mencari sedekah tadi, infak. Apalagi perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan bu paling banyak penghuni apa? Neraka. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kami ini perempuan paling banyak di neraka? Bagaimana supaya kami tidak masuk neraka? Kata Nabi, sodaktan, banyaklah kamu bersedekah. Jadi sedekah-sedekah yang ibu lakukan, itu akan menjauhkan ibu dari apa? Api neraka. Ya, nanti kan anak begini bu. Siapa yang paling banyak, ya, paling banyak perhatiannya sama anak, maka dia yang paling diingat nanti sama anaknya. Nih mak saya baik dia mah. Ada anak yang begini bu, sama bapaknya minta, sama emaknya juga apa tuh? Minta, ya bu ya. Ada yang begitu. Nah, cucu nggak apa-apa, ya. Bagi dia, ratain. Nih, sang 100.000. Wah begitu katanya. Kalau lagi punya gede, kasih gede, ya bu ya, 2.000. Maka dulu kata Buya, kalau cucu betah di rumah nenek, di rumah kakeknya, ya, cucu tuh betah betul. Berarti neneknya sama kakeknya baik. Kalau nggak betah, kakek nenek balak. Bocah kagak mau guji tuh neneknya. Coba dah bocah mak begitu. Nggak mau saya ke rumah nenek, guji mau galak doang gitu. Ya, pelit gitu. Jadi nenek itu supaya cucu betah, gampang, ulurin aja nih, tong, lu makan apa tong, sini tong, ini makan apa gitu ya kan? Nah dia jadi merasa apa? Merasa punya kasih sayang selain emak dan bapaknya. Ya, apalagi ibu-ibu nih bu. Ibu-ibu ini istri bu ya, harus menjadi istri yang solehah. Kalau seandainya bu ya, suaminya kurang soleh, dah nggak apa-apa yang untuk bagiannya. Ya seandainya, ya. Yang paling penting istrinya yang solehah. Kalau ada suami ibu kurang soleh, udah alhamdulillah aja udah. Tapi ibu harus menjadi solehah. Bagusnya mak suaminya soleh, istrinya apa? Solehah. Bagusnya. Tapi nggak semua orang gitu. Ya. Maka yang paling penting kunci kesuksesan anak-anak menjadi soleh dan solehah tergantung ibunya. Coba lihat bu. Ya. Nabi apa yang istrinya nggak soleh? Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya tuh pembangkang bu. Kagak mau ngikutin ajaran lakinya. Akhirnya anaknya ngikut ibunya. Ya. Jadi anak itu pasti ngikut ibu. Maka kalau ibunya soleh, dia akan ikut ibunya menjadi soleh. Maka ibu ini satu wajib selalu sholat. Jadi anak itu melihat, oh emak gue sholat. Dua, ibunya harus ngaji. Kalau habis maghrib yang dibuka Quran atau TikTok. Ya. Jadi ntar anak jadi niatin ibunya. Ya. Yang ketiga, ibunya itu harus berkata-kata baik. Ya, kalau ibunya ngomel, oh gue gede pala lu. Ya. Begitu. Lah anak juga akan ngikutin. Ya, orang dulu katanya. Jadi makanya ibu itu menjadi apa? Contoh cermin yang paling utama buat anak-anaknya. Maka tidak heran ibu sekalian, ya, doa ibu itu paling utama daripada doa bapaknya. Jadi anak itu bu bisa sukses tergantung ibunya. Kalau ibunya tiap hari nangis depan Allah, kan anak beda-beda atur-atur ya. Yang satu bader banget,
Yang satu kepala batu, begitu. Yang satu ngayap, yang satu main HP, kalau dipanggil kupingnya budek, begitu ya. Nah, mana yang bener tuh anak bu ya? Umpamanya begitu ya. Jadi ibunya gampang, gelar sejadah, nangis di hadapan Allah. Ya, nangis. Karena nangisnya seorang ibu itu sama seperti doa Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi doa ibu itu seperti doa Nabi Muhammad. Pokoknya berhenti-berhenti. Doain aja terus, doain. Ya, doain. Kemarin saya ceramah di Kalabang tuh saya kasih amalan ya Bu. Ya Bu ya. Jadi ibu setiap habis sholat subuh, ya baca surah Al-Nasr 9 kali. Sebelum baca itu Bu, ibu anaknya berapa? 4. Ya, umumnya 4. Satu-satu sebut namanya. Apa? Al-Fatihata lin-najah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karomah. Itu 5 tuh. Sebut namanya. Sebut binnya. Kan bisa jadi bininya atulah nih, lakinya 2. Nah iya, kalau laki mau kawin, ya lakinya bininya ya. Tempeng timah nih, laki berapa ya? 2, iya gitu. Jadi setiap anak ada bapaknya beda. Jadi setelah Al-Fatihata lin-najah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karomah. Sebut namanya, sebut binnya. Langsung bijahi wa baligh muradahu kalau dia laki-laki. Sampaikan ya Allah tujuannya. Kalau dia perempuan wa baligh muradaha bil mumtaz bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi barakatil Fatihah. 1 anak. Iya. Ya, anda kalau pengen itu gampang, bawa ayam kuning, ayam merah, pakai sor ya. Terus saya kasih ya. Jadi 1 anak 1 Fatihah. Apa yang kita minta Bu? 5 kan itu. Al-Fatihata lin-najah, ya Allah sukseskan dia. Wassalamah, ya Allah berikan dia keselamatan. Wassa'adah, berikan dia kebahagiaan. Wal barakah, berikan dia ya Allah keberkahan. Wal karomah, dan berikan dia kemuliaan. Kan kalau anak kita sukses, yang senang siapa? Mak bapaknya. Kalau anak kita di mana-mana belajar selamat ya, dilindungi oleh Allah, kita juga yang apa? Senang. Dan anak kita di mana-mana ditelepon, Pak Ustaz, mohon maaf, anaknya jatuh dari tangga, palanya pecah. Nah, itu kan kita nggak tahu Bu ya. Makanya kita dari rumah, kita dorong dengan doa tadi wassalamah. Sebut namanya 1, kemudian binnya sampaikan kepada Rasulullah dengan berkahnya Al-Fatihah. Jadi kalau anaknya 7, habis sholat subuh 7 Fatihah. 1-1, jangan dibeda-bedain. Kalian anak tuh, gede kan anak tuh berat tuh, sahabat dia, ngongrong mulu nih hati ya, umpamanya gitu. Ada anak ngongrong mulu, gua nggak baca Fatihah, jangan, sama semua, kan begitu ya. Setelah semuanya kita sebut atu, baru baca Alam Nasroh 9 kali. Ya, 1-1 tuh, 1-1 baru Alam Nasroh 9 kali. Supaya apa? Supaya Allah gampangin tuh urusan anak-anak kita. Kan kita kalau melihat anak yang satu sukses, yang satu berhasil, yang satu jadi orang semua, lah sama bapaknya uncang-uncang kaki Bu ya. Tapi yang satu ngerongrong, yang satu urus sama bini, urus sama minta malu, begitu kata bininya ya. Nah ini nauzubillah. Nah ini boleh Bu kita terapin. Karena kita semua punya anak. Dan anak kita nggak tahu ke depannya jadi apa. Ya pengennya apa? Tadi tuh 5 poin tadi. Sukses ya dia, selamat ya dia, berkah juga dia ya. Kemudian karomah juga apa? Di dia. Nah ini jangan berhenti-berhenti Bu. Jangan berhenti-berhenti, jangan putus-putus sampai kita mati. Ternyata subuhnya kesiangan. Ya. Ya siangan tuh akhirnya udah kebaca deh itu ya. Nanti bacanya habis sholat duha. Boleh. Habis sholat duha. Pokoknya jangan sampai putus. Jangan sampai putus setiap hari tuh. Nanti kalau pengen tulisan kayak gimana, WA saya aja. Ntar saya kasih. Yang penting TF 500.000 satu.
Ya, belajarnya mahal itu ya. Belajarnya mahal. Tapi emang saya di apa tuh Bu? Saya di ijazahkan itu biar anaknya bisa gampang menghafal Al-Qur'an. Di antaranya itu. Kalau anak kita ahli Quran kan Bu, nanti ketika kita mati sambil nangis anak kita sambil bacain apa? Al-Quran. Jangan sampai karena anak kita nggak bisa Al-Quran, bisanya nangis doang. Lah emang bapaknya namanya lagi nggikan, mau dicabut nyawanya, dia nangis Bu ya. Maka kalau anak kita bisa baca Al-Quran, ketika kita mati, kita dibacain Al-Quran. Nah setelah itu Bu, baru kita baca Yasin dah tuh. Kalau masih ada waktu ya, Yasin kita kirimin si A, si B, si A, si B gitu Bu. Kalau perlu lagi nih Bu, kalau perlu ya, kirimin Fatihah sama orang yang benci sama kita. Nah itu, ini kita tahu nih, ini dia tuh kesel banget sama gua, kesel banget. Kita kirimin tuh Fatihah buat dia Bu. Kita sebut yang tadi tuh. Kira-kira nyanggup nggak artinya tuh Bu? Ya, kita sebut namanya umpama tadi Al-Fatihah supaya orang itu sukses, orang itu berkah, orang itu karomah, berhasil. Si Anu bin si Anu, Fatihah. Iya, genenggring baik katanya. Jadi apa Bu? Kenapa kita disuruh mendoakan orang yang kita benci? Orang yang benci sama kita. Kenapa kita disuruh? Satu Bu, ya Bu ya. Doa yang tidak ditolak Allah adalah doa orang yang mendoakan orang lain. Orang itu nggak tahu didoain. Itu doanya makbul tuh. Ya, namanya saya nih, sama istri saya ya. Istri saya nggak tahu kalau saya tiap hari kita doain. Mamanya gitu Bu ya. Atau sebaliknya. Dan nggak perlu bilang, lu kan gua doain lu tiap hari. Gitu, jangan, nggak usah. Ya. Kenapa Bu? Karena doain orang yang nggak tahu didoakan, itu doanya mustajab. Kenapa? Diaminkan oleh malaikat. Maka sering-seringlah mendoakan orang lain, dan jangan pernah bilang, dia kan begitu berkat doa gua itu. Masa apa yang doain itu? Nah gua ya tiap hari begitu ya. Jangan. Karena doa yang mustajab adalah saat kita mendoakan orang lain nggak apa? Nggak tahu. Yang kedua Bu, kelebihannya apa? Ketika kita mendoakan yang baik-baik ke orang lain, kata Nabi, kamisli, orang itu doanya akan kembali lagi ke kita. Tuh. Jadi kalau tadi kita doain ya, Ibu Kholi pas saya doain biar sukses, biar berkah, rezekinya banyak, ya. Itu doanya balik lagi ke saya, ke kita. Iya, dia dapet, yang doain juga apa? Dapet. Maka yang dipikirin itu tuh, ya, tinggal hatinya. Kira-kira mau nggak sama orang yang benci sama kita apain? Yang ada kita apain? Sumpahin. Dia lu mampus lu. Makai hidup lagi tuh dia kayak. Gue gede-gede makai hati lagi di sini ya, gitu. Burau sama ini pasang yang gede lagi di sini ya. Gitu. Nah, besok ya. Mana ada neng. Besok ya, habis subuh dah. Ibu lihat-lihat siapa nih yang kira-kira orang itu nggak suka bema kita. Nah, kita doain. Alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti bagus. Roman. Ya, pokoknya tiap hari doain. Kalau perlu Bu, nah itu Ustaz Maulana kemarin Bu, waktu di rumah saya. Beliau itu tiap hari habis sholat subuh 30 Fatihah dibaca. Iya, makanya nanti matanya dicicil. Nah, anak udah 6. Sama laki 6 ya, alhamdulillah iya. Bener. Ya, ntar saya kasih doanya tuh ya, Maya saya. Jangan lupa ayam kuning. Ya. Jadi pokoknya jangan bosan-bosan Bu. Ya, supaya kita mendapatkan seperti apa yang kita doakan buat orang lain. Dan itu yang nyuruh siapa Bu? Nabi. Makanya Nabi disebut apa? Akhlakun azim. Orang yang punya akhlaknya sangat tinggi, sangat agung. Karena salah satu akhlak azimah itu Bu, adalah orang yang kagak pernah marah kalau dikatain, kalau dicaci. Ada nggak orang nggak pernah marah Bu? Ada Bu. Kemarin saya ceramah di apa tuh Nasono, guru kita, guru Atakwa Putra, tapi perempuan. Ya,
Dia berumah tangga, Bu, 31 tahun. Berumah tangga 31 tahun. Meninggal istrinya. Suaminya sambutan. Kata suaminya, ini saya berumah tangga 31 tahun sama istri saya dan saya sulit menemukan saya marah. Jadi istri saya itu nggak pernah marah. Saya nggak pernah berantem tuh, Bu. 31 nggak pernah berantem. Nah, nenek pagi berantem, siang akur, sore berantem. Bantal guling habis pada bro. Ya. Jadi ya Allah, saya kaget, Pak. Bu, saya kaget. Ternyata ada ya orang itu yang nggak pernah marah. Makanya kata Allah, wal kaziminal ghaiza, Pak. Wal kaziminal ghaiza. Itu wal kaziminal ghaiza salah satu nama pintu surga. Jadi surga itu kan ada 8 pintu, Bu ya. Salah satu namanya wal kaziminal ghaiza. Apa, Bu? Artinya orang yang mampu menahan amarah. Jadi orang yang nggak mampu menahan amarahnya gede, Bu ya. Tapi tetap dia tahan. Dia actionnya tetap manis, bagus. Gitu, Bu ya. Acting itu acting. Padahal matinya benar sakit, Bu ya. Dia yang mampu menahan amarah itu, maka dia berhak masuk surga pintu wal kaziminal ghaiz. Makanya benar kata Nabi, la taghdab walaka jannah. Gitu kata Nabi. Kamu jangan marah. Jangan marah. Karena kalau kamu tidak marah, maka berhak kamu masuk surga. Jadi orang yang suka marah, jauh sama. Ini duduk sana, sering marah-marah ini. Ya. Nah, nauzubillah ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita berusaha, Bu, belajar menata hati kita. Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu tempatnya di neraka, jauh sama surga. Nah, mudah-mudahan mari kita baca Fatihah, Bu ya. Biar kita termasuk orang-orang yang mampu menahan amarah kita. Maka kita hiasi dengan zikir-zikir tadi itu. Dengan zikir biar hatinya tuh tentram, hatinya tuh tenang, Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.